Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, terdiri atas non-PNS, non-PPPK dan tenaga honorer kategori 2, paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B-185-M.SM. Tanggal 2 Maret tahun 2022 terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi PPPK pada kementerian, lembaga, daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, jelas Cahyo dalam keterangan tertulisnya. Instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya, outsourcing, oleh pihak ketiga. Cahyo bilang, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah, ujarnya. Pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 tenaga honorer kategori I, THK, dan 209.872 tenaga honorer kategori 2. Maka, total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut kata Cahyokumolo, seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48/2005 Junto PP 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya dari 648.462 THK 2 yang ada di database, terdapat 209.872 THK 2 yang lulus seleksi dan 438.590 THK 2 yang tidak lulus. Jadi sisanya pada database 2012 sejumlah 438.590 THK 2. Mantan Menteri Dalam Negeri ini kembali menyebutkan bahwa Juni tahun 2021 atau sebelum pelaksanaan seleksi CASN tahun tersebut, terdapat sisa THK 2 sebanyak 410.010 orang. Terdiri dari tenaga pendidik 123.502 orang, kesehatan 4.782 orang, penyuluh 2.333, administrasi 279.393 orang.